Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 24 September 2021 sampai dengan untuk hari Senin ya. Jadi hari ini kan hari Jumat, jadi sampai dengan Senin tanggal 27 September 2021 ya. Jadi pembahasannya untuk hari ini dan hari Senin masih valid. Saya akan bahas 8 saham ya untuk bagian pertama, nanti 8 saham untuk bagian kedua. Jadi sebelum saya bahas mengenai sahamnya, saya akan mengumumkan event untuk hari Sabtu ya, besok ya, tanggal 25 September 2021. Saya sarankan sih baik Anda sudah pengalaman lama di pasar saham atau yang barusan join atau invest atau trading di pasar saham belum lama ya, silakan join di forum investor bersama dengan komunitas saham profit. Jadi nanti untuk materinya untuk hari Sabtu besok kita membahas mengenai IIPO ya. Jadi apa itu IIPO dan sebagainya akan dibawakan langsung oleh narasumber langsung ya dari Bursa Efek Indonesia oleh Ibu Pusparini ya. Jadi beliau ini langsung dari sumbernya Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk moderatornya dibawakan oleh Ibu Dewi Sriana selaku Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Timur. Nanti untuk sesi kedua saya akan bahas mengenai edukasi saham ya. Biasanya sih analisa teknikal lumayan menarik juga ya. Jadi kalau Anda misalnya belum mengenal bisa belajar bersama. Kalaupun sudah tahu ya mungkin ada sesuatu yang terlewatkan atau sebelumnya pemahaman Anda salah ya seperti itu ya. Jadi silakan untuk join ya. Saya sarankan sih berguna banget ya sejauh ini reviewnya ya. Jadi linknya langsung bit.ly ya, bit.ly kemudian garis miring saham profit 250921 tanggalnya untuk eventnya ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Biasanya lumayan seru lah pembahasannya seperti itu ya. Jadi saya langsung masuk ke sahamnya langsung ya sekarang ya. Sebentar saya ganti screen-nya supaya nggak kelupaan. Jadi ini sudah saya ganti ke chartnya ya. Untuk chartnya di sini kita perhatikan saya bahas pertama adalah BBRI. Jadi BBRI per 22 September 2021 proses right issue-nya sudah selesai. Jadi kalau kita lihat di sini dia berusaha untuk rebound ya. Kalau saya sudah gambarkan Fibonacci retracement-nya, sebelumnya saya gambarkan dari swing low yang di bawah dan swing high-nya. Dia Fibonacci retracement 38,2% sekitar area 3780-an ya di sini ya. Kalau kita lihat di sini memang garisnya yang sudah saya berikan di 3810 ya. Jadi kalau naik ke atas di 3810 silakan tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Jadi sesi satu break kok turun di banyak 3810 Pak Sunar. Sebenarnya sih selama dia bertahan di atas 3700 masih cukup bagus ya. Jadi yang punya BBRI baik Anda menebus atau nggak menebus right issue-nya ya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 3700 dan 3600. Ya kalau mau tambah lagi buy up atau average up, dia naik lagi ke atas 3880 tambah lagi ya, naik ke atas 3940 tambah lagi, kalau breakout ke atas 4000 silakan tambah lagi. Target berikutnya kurang lebih sekitar area 4280-an di sini ya. Saya sudah gambarkan sebelumnya sampai dengan 4300 lah. Jadi garis-garis ini yang sudah saya berikan untuk acuan untuk average up ya. Jadi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja dia lancar sampai dengan awal tahun depan ya, biasanya Januari efek ya, sekitar minggu ketiga Januari biasanya potensial kenaikannya lumayan bagus. Tapi dengan catatan ya nanti setelah laporan keuangan kuartal 3 untuk BBRI keluar, Anda cek ya apakah ada perubahan yang jelek misalnya ya. Nah kalau ada perubahan yang jelek ya ada kemungkinan dia gagal rally ya, seperti itu ya, tapi nggak pasti 100% nggak ya, tergantung nanti marketnya react seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini ya memang kesempatan baik untuk buy on weakness, tapi dengan catatan pasang aja trailing stop dan stop loss-nya. Selama dia bertahan di atas 3700 masih cukup bagus ya. Maksimum 3600 lah untuk BBRI. Jadi kurang lebih cukup ya. Memang sekarang masih lesu ya. Istilahnya investor masih wait and see lah ya, karena ingin tahu perkembangannya. Kalau kita lihat dari akumulasi asing pembelian kembali memang tinggi ya seperti itu ya. Setelah right issue-nya lewat, asing juga kelihatannya sudah memborong juga BBRI ya seperti itu ya. Tapi kita di sini jangan fokus ke asingnya, fokus ke pergerakan harganya seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk ADRO. Jadi yang tadi menonton mencatat ya,
itu profitnya sudah luar biasa, apalagi di emiten batubara ya. Sudah saya bahas di analisa saham mingguan juga. Jadi jangan berprasangka buruk ya kalau misalnya Anda belum tahu ya. Ya, bukan karena sudah naik tinggi kemudian saya bahas, itu salah sangka ya. Karena sebelumnya di analisa saham mingguan juga sudah saya bahas, di analisa saham harian juga sudah saya bahas ya, seperti itu ya. Saya bahasnya malah sebelum market tutup ya. Jadi tidak ada istilah ketinggalan, nggak ada ya, kecuali Anda nggak bersedia beli atau masih ragu-ragu ya, seperti itu ya. Jadi waktu saya bahas selalu ada kesempatan untuk buy sebelum market close kalau masih bagus ya, seperti itu ya. Jadi ini targetnya untuk DRO sudah saya gambarkan, ini adalah chart pattern dari rounding bottom. Nah, targetnya bisa sampai 1600 memangnya di sini ya. Jadi kenaikannya kalau naik ke atas 1485 kan saya sudah sebutkan boleh tambah lagi atau average up. Ya kan yang sudah punya. Kemudian yang belum punya buy on weakness-nya sebelumnya saya sarankan di 1360. Kemudian karena dia sudah breakout higher high, maka saya sarankan untuk buy on weakness-nya saya ganti ke area 1420 ya, 1400 pada 1420. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 1420, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1420 kita buy. Naik ke atas 1450 kita tambah lagi, naik ke atas 1485 kita tambah lagi, seperti itu ya. Nah, di sini target price ditekannya di 1540 dan 1600. Kalau mau tambah lagi ya tunggu aja nanti di area 1540 kalau dia berhasil breakout ke atas. Target price berikutnya di 1600. Jadi emiten batubara sampai dengan awal tahun depan ya itu masih cukup menjanjikan ya, seperti itu ya. Untuk emiten batubara. Jadi jangan takut karena berita katanya sih di konvensi internasional Cina mulai stop investasi untuk pembangkit listrik yang berhubungan dengan batubara, seperti itu ya. Jadi bukan berarti kedepannya batubara pasti suram, belum tentu ya. Seperti itu ya. Dari dulu banget itu batubara selalu diserang mengenai lingkungan ya, seperti itu ya, tidak ramah lingkungan ya. Tapi beberapa negara masih butuh batubaranya Indonesia. Indonesia sendiri pun masih butuh batubara untuk pembangkit listriknya, seperti itu ya. Jadi nggak mudah walaupun dia mungkin nggak ramah lingkungan, seperti itu ya. Ya kalau untuk investasi jangka panjang kita nggak akan pernah tahu jangka panjangnya seperti apa ya, seperti itu. Tapi beberapa emiten batubara dia juga maksud saya nggak cuma core bisnisnya fokus di batubara, ada yang beberapa yang sudah akuisisi tambang emas atau tambang nikel dan sebagainya ya. Jadi ada yang memperluas bisnisnya juga, ada yang proses gasifikasi batubara dan sebagainya ya. Jadi kita fokusnya di pergerakan harganya saja. Kalau berita ya bolehlah kita pakai acuan seperti itu ya. Dalam arti misalnya kalau beritanya lagi lesu kurang bagus ya, mungkin porsinya kita kurangi ya, tapi tetap kita fokusnya di pergerakan harganya, seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya tuh AGRO. Nah, AGRO kok naik lagi Pak Sunar ya, seperti itu. Sedikit bercanda ya. Biasanya sih kalau ADRO naik tinggi, AGRO juga ikut naik tinggi. Tuh, kenapa Pak Sunar? Kan nggak ada hubungannya. Ya, karena kadang-kadang gini ya, mungkin aja ya, ini joke ya, kayak bercanda aja ya. Ya kadang, kamu beli saham apa? Oh, aku beli saham ADRO. Kedengarannya kalau dari jauh kan AGRO. Oh, berarti ikutan beli AGRO. Jadi kayak AGRO juga ikut naik ya. Jadi, seperti itu kurang lebih ya. Enggak lah ya, itu cuma bercandaan aja karena kalau ADRO sama AGRO kalau dari jauh mungkin suaranya agak mirip ya, seperti itu ya. Ya mungkin aja ya karena itu ya kita nggak tahu ya. Tapi enggak lah. Ini dia kebetulan memang dia breakout ya. Target berikutnya dia di 2920 ya. Ini weekly-nya saya sudah gambarkan. Kalau di hariannya naik ke atas 2600 boleh tambah lagi untuk AGRO ya. Untuk Bank Rakyat Agroniaga naik ke atas 2800 tambah lagi dan seterusnya. Jadi sudah saya berikan. Harusnya sih sudah pada buy semua ya, kalau yang rajin menonton catat ya. Ini adalah area buy on weakness-nya di 2260. Jadi kalau naik ke atas 2260 saya sudah sebutkan, kalau mau buy on weakness silakan. Naik ke atas 2400 tambah lagi, naik ke atas 2600 tambah lagi dan seterusnya. Kalau yang belum punya ya tunggu aja di area 2260 ya. Itu tuh AGRO. Bukan ADRO ya, lain ya. ADRO sudah dibahas. Jadi masih peluang untuk breakout ke atas 2920 nggak, ini swing high di sini. Masih ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia breakout target berikutnya di 3000 dan 3350 lah ya, kurang lebih ya. Mudah-mudahan ya dikasih sampai 3500 untuk AGRO. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Harum. Jadi Harum ini sudah hampir capai target
7625 ya, saya sudah sebutkan garisnya ya. Nah, yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira bagaimana pasangan trailing stopnya ya? Biasanya kalau candlenya panjang gini ya, tebel ya, saya pasang trailing stopnya lihat di hourly-nya. Ini di hourly-nya dia ada low-nya di sini ya. Ini candle sebelumnya hourly ya. Dia low-nya kurang lebih di sebentar saya paskan aja ya. Ini di angkanya 7175. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 7175, maksimum trailing stopnya di 6825. Jadi jangan sampai keuntungan yang sudah Anda dapatkan hilang ya, seperti itu ya. Nah, apakah dia peluang breakout ke atas 7625? Kalau breakout ke atas 7625, target berikutnya memang lumayan jauh ya, sampai 9372 itu kalau Fibonacci extension 127,2% ya. Cuma saya gambarkan 9300 saja kalau dia berhasil breakout ke atas 7625. Tapi kalau kita mau tambah lagi di atas 7625, kita tambahnya setiap kelipatan 100 rupiah ya. Setelah 7700. Jadi berikutnya ya, setelah dia breakout ke atas 7, bentar ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 7625, berikutnya lagi berikutnya di 7700, berikutnya lagi di 7800 seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih target price-nya untuk average up ya, seperti itu ya. Tetap targetnya berikutnya di 9300 ya. Cuma kalau kita lihat sebelah kirinya, ya kan, ini jauh banget ya. Oh, jauh banget ini. Ini bisa sampai beberapa tahun yang lalu ya, jauh banget ke belakang ya. Jadi kalau dilihat dari garis sebelumnya ya, swing high sebelumnya mungkin bisa sampai di tengah-tengahnya ya. Itu 8250 target price-nya ya. Nah, apakah bisa Pak Sunar breakout ke sana? Kalau kita ambil formasi rounding bottom ini ya, ini kalau rounding bottom seperti ini ya, mangkok ya. Kalau dia breakout ke atas ini high-nya kan di 7675 ya. Saya ukur ketinggiannya kalau dia memang benar-benar luar biasa bisa breakout panjang gitu ya. Bisa untuk jangka panjang ya. Ini kalau saya ukur ketinggiannya untuk rounding bottom yang di sini itu dia bisa sampai target bisa sampai jauh sekitar 13 ribuan ya. Tapi kita jangan terlalu ngarep-ngarep ke 13.000 ya. Kita yang realistis saja. Kalau sudah naik ya pasang aja trailing stopnya. Jadi seperti itu ya. Kalau dia naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Jadi target Fibonacci extension 161,8% itu di area sekitar 11.500. Ya paling tidak lah 11.500 kalau dia berhasil breakout ke atas 9.300. Jadi kemungkinannya kenaikannya masih ada ya, harum ya. Cuma di sini kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop ya karena kenaikannya sudah tinggi. Ada kemungkinan koreksi nggak Mas Sunar? Ada ya. Kemudian yang mau buy on weakness ya ini kan sebelumnya saya sudah kotain di 5975. Ini saya naikkan karena dia sudah naik ya. Jadi area buy on weakness-nya ini silakan area tunggu di area sekitar 6150. Artinya kalau dia koreksi di bawah 6150, kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6150 buy. Buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 6450 tambah lagi, naik ke atas 6550 tambah lagi dan seterusnya. Jadi kalau untuk sekarang kalau mau tambah lagi ya tunggu aja kalau dia naik ke atas 7625 ya, garis saya sebelumnya saya rubah jadi 7700 atau 7800 ya, naik lagi kalau mau tambah lagi seperti itu ya. Itu tuh yang buy high sell higher kalau berani. Kalau nggak berani memang maaf ya, memang resiko koreksi ada ya karena dia sudah naik tinggi ya. Tunggu aja buy on weakness kalau nggak berani ya seperti itu ya. Atau buy-nya bertahap di atas tapi secukupnya aja, jangan terlalu banyak, nanti kalau naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Tapi saran saya kalau nggak berani ambil resiko ya tunggu aja buy on weakness, tunggu koreksi ya, daripada nanti memaksakan diri beli di atas banyak-banyaknya. Oh katanya Pak Sunar masih bisa ke 9.300 gitu ya, jadi beli hajar pakai margin, padahal saya sudah sebutkan juga jangan lupa pasang trailing stopnya di 7175 dan 6825. Resikonya juga tinggi ya karena dia sudah naik tinggi 2 hari sebelumnya, volumenya naik tinggi 3 hari ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan memaksakan diri, belinya bertahap aja, jangan sampai nanti kalau nyangkut nyalahkan Pak Sunar ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Antam. Nah, setelah naik dia koreksi testing area support sekitar 2250 garisan saya ya. Di sini swing low-nya di 2240 sebelumnya ya. Jadi apakah bisa beli sekarang untuk Antam? Kalau mau buy on weakness sebenarnya sih kalau mau buy sekarang dekat area 2240 silakan ya. Tapi dengan catatan di sini kalau turun banyak 2240 lebih baik jual dulu semuanya.
Tapi kalau mau buy sekarang, banyak bertahap aja, naik ke atas 2350 tambah lagi, naik ke atas 2380 tambah lagi dan seterusnya ya, bertahap aja. Dia balik lagi ke area sideways-nya 2250 sampai dengan 2400-an ya. Di sini kita lihat sebelumnya ya. Mudah-mudahan aja dia dalam 1-2 minggu ke depan dia berhasil breakout lagi sampai target berikutnya ya sekitar area 2600 ya. Jadi garis-garis ini untuk average up ya kalau dia naik. Pasang aja automatic order buy ya. Seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu terlalu tungguin. Kenapa belinya bertahap ke atas? Karena dia masih cenderung sideways ya. Jangan terlalu banyak sekarang ya. Risiko juga sih kalau walaupun dia masih sideways ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai aja. Ya mudah-mudahan lancar sampai sebelumnya di sini ya. Dia berhasil breakout 2470, dia naik lagi, naik ke atas 2540 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi tinggal pasang automatic order buy aja ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk NATO. NATO ini sudah area buy on weakness sudah saya sebutkan ya. Kalau yang nggak mau beli di atas ketinggalan sebelumnya, buy on weakness tunggu kalau dia rebound ke atas 580 buy ya. Jadi hari ini sudah confirm naik ke atas 580, naik ke atas 595 tambah lagi ya, naik ke atas 610 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk NATO ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Memang uptrendnya masih cenderung bagus ya selama dia bertahan di atasnya 555. Ini adalah sideways area sebelumnya ya, di bawah ya. Dia kalau sudah berhasil naik ke atas 555 apalagi di atasnya 570 ya. Begitu dia breakout ke atas 580 ya bagus ya, mulai buy, naik ke atas 595 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk NATO ya. Resisten terdekatnya sekitar 630, 645. Kalau dia naik lagi ke atas 65, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Ada kemungkinan dia berusaha untuk breakout ke atas 675 dengan target berikutnya di 715. Itu untuk NATO ya. Oke, berikutnya untuk Indi. Jadi untuk saham batubara, memang Indi ini yang performance-nya kurang bagus ya terakhir ya, laporan keuangannya. Nggak tahu lagi kalau yang baru dia bagus ya. Seingat saya dulu yang terakhir laporan keuangan Indi kurang begitu bagus ya, gitu ya. Jadi sini dia naiknya terakhir ya. Setelah ADRO PTBA naiknya lumayan tinggi, barusan dia hari ini dia naik ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat resistennya di 1590 ya terdekatnya ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1545 dan 1515 seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness, karena saya tunggu aja di area sekitar 1445 ini ya. Jadi kalau misalnya dia turun di bawahnya 1445, kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1445 baru saja kita beli. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 1445, saran saya sih tunggu dulu ya. Itu buy on weakness. Kalau yang mau buy high, sell higher ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1590, silakan buy ya sesuai dengan garis yang sudah saya berikan. Dengan catatan pasang stop lossnya di 1545 dan 1515. Naik ke atas 1460 tambah lagi target berikutnya di 1780 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1780 target berikutnya di 1875 dan 2000 ya. Ini saya ambil dari kurang lebih area resistennya di sini ya. 1875 dan 2000-an. Itu untuk Indi ya. Jadi memang ini resisten terkuatnya ini lumayan kuat ya resistennya 1660 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 1660 berarti dia masih bagus ya karena dia sudah berhasil breakout dari resisten terkuatnya. Jadi berikutnya targetnya di 1780, 1875 dan 2000. Kalau sekarang memang sih resiko ya kalau beli terlalu banyak ya. Beli sekarang ya mungkin jangan terlalu banyak, pasang stop lossnya di 1545 dan 1515. Atau kalau takut ya tunggu aja di buy on weakness di area 1445 ya seperti itu ya. Atau pilih saham yang lainnya kalau misalnya takut juga ya. Oke, berikutnya lagi untuk Boga ya. Jadi Boga di sini 1380 sudah tercapai ya breakout ke atas ya. Jadi Boga juga sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya juga sudah dibahas ya. Jadi tinggal melanjutkan aja, masih ada targetnya di 1405 paling enggak ya. Sampai 1420 lah ya. Kalau dia breakout ke atas 1435 jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Berikutnya di 1455 dan 1495 ya. Seperti itu ya. Jadi yang rajin menonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy ya lumayan profitnya seperti itu ya. Terus terang aja saya nggak pernah menyesatkan orang lain ya. Kalau misalnya kalau saya bilang naik ke atas 1405 ya contohnya kayak ini ya. Boga naik ke atas 1405 boleh tambah lagi. Nah, memang di sini dekat area resistennya ya. Area resistennya sekitar 1435-an ya maksimum di sini ya. Nah, memang garis-garis saya ini untuk average up. Kalau misalnya sudah berhasil naik ke atas 1405, kemudian tiba-tiba berbalik arah seperti ini ya.
Sebelumnya kan pernah berkata 1380 kemudian berbalik arah ya ke bawah ya. Ya jangan menyalahkan Pak Sunar karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Kalau saya bisa mengatur harganya, saya sudah pasti jadi orang terkaya di dunia gitu ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu, jadi pasang aja trailing stop dan stop loss. Yang penting ya, garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan pemasangan trailing stop dan stop loss. Itu terserah Anda sendiri, Anda mau pasang atau tidak ya, seperti itu ya. Ada sebelumnya itu, ya ini saya nggak milikkan orang lain nggak ya. Dia tanya saya, Pak Sunar pasang, saya punya ini eh, sudah loss 13% ya, saham A misalnya. Kemudian eh, dia tanya ke saya, ya saya bilang aja kalau turun dia bawah angka harga ini ya lebih baik jual dulu ya. Ya udah dia ngikutin saya. Setelah dia jual, nggak lama lagi sesi keduanya dia naik, rebound naik kencang ya, kan? Terus nggak lama lagi dia protes ke saya, dia setengah ya istilahnya nyindir lah. Pak Sunar sekarang saya nggak pernah pasang stop loss ya atau trailing stop, saya jagain aja manual sih seperti itu ya. Ya terserah ya seperti itu ya. Cuma saya sarankan kalau pasang order buy, kalau sudah done, sudah kebeli ya, kita jangan lupa pasang automatic order untuk sellnya, untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi ya seperti itu ya. Ya mungkin aja kita lagi sibuk suatu saat atau lagi ada masalah yang harus diselesaikan, jadi nggak sempat nonton portfolio kita ya. Ya kalau pemasangan automatic order untuk stop loss dan trailing stop kan membantu kita sebenarnya seperti itu ya, supaya lossnya tidak terlalu jauh dan profitnya yang sudah didapat nggak hilang ya seperti itu ya. Makanya garis-garis ini saya berikan untuk pembantuan acuan ya seperti itu ya. Kalau yang bingung ya tinggal aja ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. um, Kurang lebih cukup ya untuk bagian pertama. Nanti yang bagian kedua bersambung ya, saya bahas 8 saham yang lainnya, silakan ditonton juga. Jangan lupa nanti kalau weekend saya juga post beberapa saham untuk analisa saham mingguan ya. Jadi ada beberapa yang analisa saham hariannya terlalu cepat Pak Sunar, saya nggak bisa ngikutin karena kerja. Ya setidaknya Anda harus rajin nonton yang analisa saham mingguan. Kalau Anda rajin menonton ya, contohnya kayak seperti emiten konstruksi BUMN ya, kemudian emiten batubara, ya kan, itu kan sudah saya bahas di analisa saham mingguan untuk minggu ini, waktu hari Sabtu dan minggunya ya, Jumat sampai Minggu saya kan post beberapa video. Harusnya ada sudah profit lumayan ya seperti itu ya. Jadi ya tergantung masing-masing lah, yang penting rajin menonton, mencatat ya seperti itu ya. Jangan di skip kalau nonton yang sungguh-sungguh supaya hasilnya luar biasa ya, saya percaya hasilnya akan luar biasa. Kemudian kalau yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian bantu kasih komentar ya, karena memang sungguhan kalau komentar ya, kalau Anda nggak ada saran, nggak ada pertanyaan ya, ya mungkin say hi atau bilang thank you dan sebagainya, itu paling tidak membantu rating videonya. Kalau rating videonya naik, viewernya makin banyak ya, makin banyak orang yang beli ya, tertarik ya, kita profit bersama ya kan, saling menguntungkan ya seperti itu ya. Bukan karena YouTube income-nya dari YouTube nanti bikin Pak Sunar kaya, enggak ya seperti itu ya. Karena kalau bikin YouTube di saham ya, setahu saya sih yang paling banyak subscribernya kalau mengenai saham itu sekitar 600.000 lah ya, influencernya. Jarang yang di atas 1 juta ya seperti itu ya untuk subscribernya ya. Jadi jangan khawatir kok seperti itu ya. Jadi memang niat saya untuk membantu ya seperti itu kurang lebih ya. Seperti saya sebutkan, seperti biasanya di akhir video ya, saya doakan selalu salam sehat selalu ya, damai dan sejahtera selalu, amin. Happy weekend juga ya, weekend dengan keluarga, yang penting ya jangan terlalu stres ya. Saham naik turun sih biasa aja ya seperti itu ya. Ya yang penting ya kita happy aja lah, sehat selalu ya seperti itu ya. Terima kasih banyak, sekian.